Ya, selamat siang semuanya. Suara saya terdengar jelas? Dengar, Bu. Selamat siang, Bu. Oke, silakan di-on-kan semua kameranya ya. Ini untuk pertemuan dengan Bu Evi masih kurang satu semua. Untuk kelas C masih kurang 2, Ibu. Belum sama sekali malah ya. Iya, Ibu. Kalau kelas A, Sudah satu kali, Bu. oke. Jadi nanti untuk UAS akan materinya akan dari saya, Bu Evi, dan Bu Prisna ya. Silakan nanti sambil di follow up Bu Evi ya, kapan bisa hari pengganti ya. Baik, Bu. Oke.
Oh, ini ada RPL juga ya? Ada, Ibu. Berapa orang RPL? 3 orang. 3 orang. Nanti untuk RPL absensinya sendiri ya, Mbak ya? Gimana, Bu? Untuk RPL nanti absensinya sendiri ya? Selama ini RPL Oh, nggih. absensinya bagaimana? Gabung jadi satu kalau teori, Bu. Oh, kamu jadi satu. Oke, Iya. wes. Nabila Ali Silva ini ada nggak ya? Nabila? Farhan Susanto? Farhan Susanto ada? Oke, nggak ada. Jihan, ini ada yang namanya Jihan. Jihan? Ini yang off cam semua ini nggak ada penghuninya ini ya. Balkis? Balkis ada? Mungkin lagi Oke. ibadah Bu, bertepatan sama asar soalnya. Tapi sudah tahu ya jadwalnya? Sudah, Bu. Hmm, harusnya sebelum kuliah sudah sholat dulu sih. Oke, nanti sambil kita review materi, nanti saya follow up lagi. Oke, kelas A yang sudah dapat materi dari Bu Evi 1 kali, membahas tentang apa? Membahas tentang apa dengan Bu Evi? Sudah 1 kali tuh kelas A? Sama atau enggak dan kelas B coba. Membahas tentang apa? Spektrofotometri yang UV vis. Oh, sudah sampai membahas UV vis-nya. Iya. Cuma kemarin itu eh, agak cepat gitu, Bu. Oh, oke. Berarti sudah tahu ya prinsip dari spektrofotometrinya. Kalau dari Bu Asih dapat apa? Kelas C. Dari Bu Asih dapat apa kelas C? AAS sama spektro, Bu. AS. Oke. Ya wis. Ini karena ada kelas yang belum dapat materi Bu Evi. Sambil kita review ya. Oke, jadi untuk pertemuan 9, ini nanti kita akan membahas terkait spektrofotometri IR ya, atau singkatannya adalah infrared. Jadi di kontrak kuliah sudah pernah sempat saya singgung ya, bahwa kalau semisal Anset Part 1, kita membahasnya adalah metode spektrofotometri. Jadi spektrofotometri itu adalah adalah suatu metode besar gitu ya. Di bawahnya banyak sekali instrumennya. Ada AAS yang dibahas oleh Bu Asih, ada spektrofotometri UV vis yang dibahas oleh Bu Evi, ada IR yang dibahas oleh saya, ada NMR yang akan dibahas oleh Bu Krisna. Jadi banyak sekali ya instrumen yang menganut metode spektrofotometri. Tuh. Nah, nanti di Ansatz Part 2, Anda akan membahas tuntas terkait metode kromatografi. Nah, nanti kromatografi juga sama, dia adalah payung besar gitu ya. Di bawah metode kromatografi nanti ada banyak instrumen, ada KLT densitometri, ada HPLC gitu ya. Banyak sekali, sama seperti spektrofotometri. Jadi pada dasarnya, prinsip dari spektrofotometri baik AAS, UV vis, IR itu sama.
Mungkin yang akan membedakan adalah interpretasi datanya, gitu ya. Nah, mungkin juga sudah sempat disinggung oleh Bu Evi atau Bu Asi ya, terkait prinsip dari spektrofotometri. Kalau Bu Evi saya yakin sudah disinggung, karena kemarin kelas B saya tanyain eh, bisa itu ya, prinsip dari spektrofotometri. Kita coba di kelas A dan kelas C ya. Apakah Anda mendengarkan yang disampaikan oleh Bu Evi? Oke, karena kelas C belum dapat ya, mungkin kelas A. Oke, prinsip dari spektrofotometri seperti apa? Kelas A ini berarti yang hurufnya namanya A ya. Mulai dari alif ta. Ada alif ta? Suaranya nggak kedengeran, Mbak. Mbak alif ta. Yang lain bisa mendengar suara Mbak Alifta atau mungkin di saya aja ya? Mas Ahmad Dhani. 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 Ya, Ibu. Oke. Dhani coba cerita yang dijelaskan oleh Bu Evi. Kamu kelas A atau Dan? Ya, Ibu. Mm-mm. Gimana prinsipnya spektrofotometri? Ya, saya selalu pesan ke mahasiswa kalau kalau itu dicatat, jadi tidak hanya dengar, apalagi ada yang motor yang bisa lihat ya. Gimana mau nyatet ya? Kalau catat, jangan hanya mendengarkan. Kenapa? Setelah Anda kuliah, Anda pasti lupa kalau nggak nyadar. Dia jawab, meskipun ya prinsip dari spektrofotometri. Spektrometri atom atau molekul. Mm-mm. Untuk jumlah intensitas radiasi yang diserap oleh larutan sampel dikonversi dengan konsentrasi analit data kuantitatif. Oke, Dani paham nggak maksudnya? Bisa dijelaskan dengan kata-kata Dani sendiri? Coba cerita Dan, gimana? Ada sampel, gitu ya? Sampel ini ada molekulnya, ya kan? Di dalam sampel ada molekulnya. Terus, habis itu ada radiasi elektromagnetik, ya kan? Atau yang disingkat dengan REM. Radiasi elektromagnetik itu apa? Asmita Aulia, ada nggak Asmita? Asmita? Iya, Bu. Oke. Radiasi elektromagnetik itu apa, Mbak? Tahu nggak? Radiasi elektromagnetik adalah suatu apa, Mbak As? Suatu apa?
Apa, Mas? Nyatet nggak kemarin waktu diterangin Bu Evi? Andi Lukman. Andi. Iya, Bu. Radiasi elektromagnetik itu apa, Andi? Sebuah radiasi Hmm? yang memiliki gelombang-gelombang elektromagnetik, Bu. Oke. Jadi radiasi elektromagnetik ini adalah suatu energi ya. Kalau semisal kita berbicara tentang UV vis, IR, maka radiasi elektromagnetik ini adalah suatu energi cahaya, kan? Nah, energi cahaya. UV vis, IR itu adalah cahaya, gitu kan? Energi cahaya ini berupa gelombang, ya. Jadi kalau ada radiasi elektromagnetik ini ya, gelombangan suatu energi bertemu dengan molekul di dalam sampel, ini kan? Nah, ketemu mereka. Ada interaksi antara molekul di dalam sampel dengan radiasi elektromagnetik. Molekul di dalam sampel ini menyerap energinya si radiasi elektromagnetik. Kalau menyerap energi, molekulnya jadi berenergi nggak? Kira-kira gimana? Kalau suatu molekul ketemu dengan radiasi elektromagnetik yang berupa suatu energi, kemudian molekulnya menyerap energi dari radiasi elektromagnetik, kira-kira molekul di dalam sampel jadi berenergi nggak? Hmm? Ya, 94 orang loh ini. Iya, Bu. Jadi berenergi nggak? Jadi berenergi. Hmm? Gimana, Di? Molekulnya menyerap energi, jadi mendapatkan energi, Bu. Iya, mendapat energi kan? Nah, karena dia berenergi, maka dia akan menghasilkan suatu respon. Kalau pada spektrofotometri UV vis, molekul di dalam sampel yang terkena radiasi elektromagnetik dan menyerap energinya, dia akan mengalami eksitasi. Eksitasi itu apa? Eksitasi itu adalah loncatan energi. Jadi, molekul di dalam sampel ini kalau Anda bayangkan sebagai bola gitu ya, dia akan naik turun gitu ya. Nah, loncat-loncat molekul ini. Itu namanya eksitasi. Ini kalau pada UV vis. Nah, loncatan energi ini, gitu kan, akan dibaca oleh detektor namanya, gitu kan? Nah, dari detektor dia akan diinterpretasikan menjadi suatu data. Data apa? Data apa? Tadi sudah disampaikan oleh Dani. Data apa? Kuantitatif, Bu. Kuantitatif berupa apa? Jumlah intensitas radiasi. Oke, kita sebut dengan namanya absorbansi. Intensitas itu absorbansi ya. Absorbansi, gitu kan? Nah, tuh. Nah, ini digunakan untuk uji kuantitatif. Tuh. Secara prinsip sama. Ya. Ini kalau kita membahas UV vis ya. Jadi kita review yang materinya Bu Evi kemarin. Mulai dari sini. Nah, semua prinsip baik AAS maupun IR maupun UV vis itu sama. Nah, radiasi elektromagnetik ini kan energi cahaya. Kalau kita berbicara tentang spektrofotometri UV vis, maka radiasi elektromagnetik ini berupa sinar UV dan visible. Nah, kalau semisal kita membahas tentang spektrofotometri infrared, maka radiasi elektromagnetiknya berupa cahaya apa? Cahaya apa? Inframerah. Inframerah. Gitu kan? Cahaya itu banyak, gitu kan? Kalau semisal kita, jadi radiasi elektromagnetik itu tidak hanya UV vis, IR, kemudian microwave, TV, radio, X-ray. Nah, itu termasuk energi cahaya yang memiliki gelombang pada panjang gelombangnya masing-masing. Jadi kalau kita berbicara tentang UV vis, radiasi elektromagnetiknya berupa sinar UV dan visible. Tapi kalau kita berbicara tentang IR, maka radiasi elektromagnetiknya berupa sinar IR. Ya. Jadi kalau spektrofotometri IR, maka
Prinsipnya gimana? Ada molekul di dalam sampel gitu kan. Nah, di sini ada radiasi elektromagnetiknya berupa sinar IR gitu kan. Nah, mereka ketemu nih molekulnya. Molekul sama IR-nya ketemu, dengan terjadi interaksi sehingga molekul di dalam sampel ini akan berenergi. Nah, energinya ini kan menghasilkan suatu respon. Kalau UV vis responnya adalah eksitasi. Kalau IR responnya adalah namanya vibrasi. Jadi yang membedakan antara UV vis dan IR itu adalah respon yang diberikan oleh molekulnya. Kalau UV vis molekul yang terkena radiasi itu akan eksitasi, tapi kalau IR molekul yang ada di dalam sampel yang terkena sinar IR dia akan mengalami vibrasi. Vibrasi itu apa sih? Kalau eksitasi tadi loncat-loncat gitu kan molekulnya. Kalau vibrasi molekulnya bergetar kan? Nggak loncat-loncat dia. Molekulnya bergetar. Getaran ini akan dibaca oleh detektor. Nah, gitu. Sama. Ya. Itu adalah prinsip dari spektrofotometri. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait prinsip dari spektrofotometri IR? Kalau bingung, bertanya ya. Saya akan jelaskan sampai Anda paham. Bisa diterima? Sementara bisa, Bu. Oke, dicatat ya. Oke, kita bisa lanjutkan ya. Nah, apa itu sinar IR? IR ini adalah jenis radiasi elektromagnetik. Nah, berarti artinya apa? Radiasi elektromagnetik itu tidak hanya IR, tadi sudah saya sebutkan ya. Ada UV vis, ada microwave, ada radio, ada gelombang TV, ada gelombang X-ray gitu kan. Nah, salah satunya adalah IR yang memiliki daerah panjang gelombang lebih panjang daripada sinar tampak, gitu kan? Jadi daerahnya akan panjang gelombangnya lebih tinggi daripada sinar visible, tetapi lebih pendek daripada gelombang radio. Ya, jadi setiap gelombang cahaya itu punya panjang gelombangnya masing-masing. Nah, daerah panjang gelombang IR sendiri itu ada pada 2,5 sampai 50 mikrometer. Kalau digambarkan seperti penggaris seperti ini ya, maka ultraviolet UV ya yang dipakai pada spektrofotometri UV vis. Nah, ini UV vis ini ya. UV itu panjang gelombangnya adalah 200 sampai 400 nanometer, kan? Visible semakin tinggi 400 sampai 800 nanometer. Infrared ini ya, infrared. Ya, infrared 2,5 sampai 50. Nah, semakin ke kanan panjang gelombangnya akan semakin tinggi. Habis infrared ada microwave. Habis microwave ada radio. Iya. Oke. Nah, kalau pada spektrofotometri IR yang digunakan itu bukan panjang gelombang. Ada namanya bilangan gelombang. Ya, ini nanti yang akan muncul di data. Nanti akan saya tunjukkan ya. Jadi panjang gelombang IR 2,5 sampai 50 mikrometer jika dikonversikan ke dalam bilangan gelombang, maka bilangan gelombang dari IR itu rentangnya adalah 4.000 sampai 200 per sentimeter. Nah, ini bilangan gelombang dari IR. Ini nanti akan muncul di data. Gitu ya. Spektrum IR sendiri dibagi menjadi 3 daerah ya. Ada far infrared, middle, dan near. Gitu kan? Nah, yang digunakan pada spektrofotometri IR adalah yang middle, di mana bilangan gelombangnya adalah 4.000 sampai 200 per sentimeter. Jadi sumber cahaya radiasi elektromagnetik yang digunakan adalah middle infrared, di mana bilangan gelombangnya adalah 4.000 sampai 200 per sentimeter. Ya. Nah, ini adalah prinsip dari spektrofotometri ya. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa prinsipnya adalah jika ada molekul di dalam sampel yang ketemu sinar IR, mereka akan berinteraksi, molekulnya menyerap energi sehingga molekulnya memberikan respon berupa vibrasi, getaran. Ya, vibrasi akan dibaca oleh detektor dan kemudian diinterpretasikan menjadi suatu data. Aplikasi spektrofotometri IR itu sendiri untuk apa sih? Kalau pada AAS, UV vis gitu kan,
digunakan untuk uji kualitatif maupun uji kuantitatif. Kalau di analisis farmasi ada dua uji ya, uji kualitatif dan uji kuantitatif, gitu kan? Nah, kalau pada spektrofotometri IR, aplikasinya adalah digunakan untuk menentukan gugus-gugus fungsi dari suatu senyawa. Jadi misalkan industri farmasi mau membuat tablet paracetamol, maka bahan aktifnya adalah paracetamol kan, bahan bakunya. Didatangkan dari supplier, datanglah bahan baku paracetamol, kan? Bahan bakunya pasti bentuknya masih serbuk putih gitu kan. Kalau sesuai dengan persyaratan farmakope, maka bahan baku paracetamol ini harus diidentifikasi dulu, harus dipastikan dulu bahwa ini benar-benar paracetamol, bukan tepung, gitu kan? Jadi sebelum digunakan harus diidentifikasi dulu sesuai dengan persyaratan farmakope. Diidentifikasinya pakai apa? Pakai spektrofotometri IR. Jadi paracetamol itu mengandung gugus fungsi apa aja sih? Ada cincin benzen, misalkan ya. Ada OH, kan? Ada keton. Nah, itu adalah gugus-gugus fungsi yang spesifik pada paracetamol. Maka kalau semisal diidentifikasi bahan baku paracetamol itu ada gugus fungsi ini, maka dia positif paracetamol, bukan tepung, gitu kan? Maka uji yang dilakukan ini uji apa? Kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Aktif Ibu. Kualitatif. Kualitatif itu apa sih? Untuk Untuk menguji ada atau Mm-mm. tidaknya suatu senyawa. Oke, ada atau tidaknya suatu senyawa, gitu kan? Atau dan juga untuk menentukan identitas ya, identitas dari suatu senyawa. Jadi seperti ini, kalau paracetamol punya cincin benzen punya OH ini kan, berarti ini identitas dari paracetamol. Ya. Selain untuk menentukan ada atau tidaknya suatu senyawa di dalam sampel, uji kualitatif itu juga digunakan untuk menentukan identitas. Ya, kalau uji kuantitatif, ini pertanyaan sangat dasar ya. Uji kualitatif apa? Uji kuantitatif apa? Gitu ya. Uji kuantitatif digunakan Untuk untuk menentukan kadar suatu senyawa. untuk menentukan kadar dari suatu senyawa. Gitu ya. Nah, spektrofotometri IR ini digunakan untuk menentukan gugus fungsi saja. Gitu ya. Artinya apa? Dia hanya digunakan untuk uji kualitatif, nggak bisa uji kuantitatif. Sebenarnya bisa, spektrofotometri IR ini digunakan untuk menentukan uji kuantitatif, tetapi hasilnya tidak valid. Gitu ya. Nah, berbeda dengan AAS dan UV-Vis yang bisa digunakan untuk uji kualitatif maupun uji kuantitatif. Nah, kalau spektrofotometri IR ini digunakan untuk uji kualitatif saja, yaitu digunakan untuk menentukan gugus-gugus fungsi dari suatu senyawa. Nah, Anda harus buka-buka nih, buka-buka catatannya kembali terkait gugus fungsi. Ada di kimia organik. Ya, saya harap Anda tidak lupa. Alkohol, gugus fungsinya apa? Aldehid apa? Keton apa? Karboksilat apa? Karena kalau misal Anda tidak Anda lupa gitu ya terkait gugus fungsi, maka spektrofotometri IR ini Anda akan kesulitan. Karena kita akan menentukan gugus fungsi. Dibuka lagi kimia organiknya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi penjelasan yang sudah saya ceritakan. Bahwa spektrofotometri infrared digunakan untuk mengetahui gugus fungsi suatu senyawa. Ini prinsipnya ya. Oke. Nah, tadi saya cerita bahwa molekul di dalam sampel yang ketemu dengan IR, dia akan bervibrasi. Gitu kan? Karena dia menyerap energinya IR. Nah, ternyata ada molekul-molekul yang tidak bisa menyerap IR, sehingga dia tidak bisa mengalami vibrasi. Contohnya apa? Molekul yang bentuknya simetris dan pseudosimetris. Contohnya simetris apa? Nah, contohnya ini. Kenapa dikatakan simetris? Karena kita bagi jadi dua, gitu kan? Sisi kanan dan sisi kiri sama atom-atom penyusunnya.
Gitu kan? Ini juga gitu, kita bagi dua, karbonnya ada dua, karbonnya ada dua, atom hanya ada tiga, atom hanya ada tiga, sama simetris. Kalau pseudo simetris kalau kita bagi jadi dua, kan? Yang sebelah kanan sama sebelah kiri itu seperti sama, tapi ternyata berbeda. Gitu kan? Yang misalkan yang ini kan karbonnya ada tiga gitu ya, yang ini karbonnya ada empat. Nah, jadi dikatakan pseudo simetris. Begitu pula dengan ini ya, yang sisi kiri ketambahan satu karbon. Molekul-molekul yang seperti ini tidak bisa menyerap sinar IR sehingga tidak bisa mengalami vibrasi. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis dari vibrasi. Jadi molekul yang ketemu dengan IR itu kan dia akan menyerap energinya IR mengalami vibrasi. Nah, vibrasinya ada dua macam. Ada vibrasi ulur dan ada vibrasi tekuk. Nah, kalau misal dianimasikan gitu ya, molekulnya yang ulur akan seperti ini. Jadi dia akan mengulur gitu ya. Atau seperti ini, mengulur. Kalau tekuk ya seperti ini. Jadi molekulnya bergeraknya tekuk gitu ya. Bisa ya membedakan antara ulur dan tekuk. Nanti pengaruhnya di mana? Pengaruhnya adalah di bilangan gelombang. Nanti yang akan banyak di bilangan gelombang daerah sidik jari adalah vibrasi yang tekuk. Misalkan seperti itu. Gitu ya. Jadi ada dua macam vibrasi, ulur dan tekuk. Nah, ini adalah data dari spektrofotometri IR ya. Kita namakan dengan spektra IR. Nah, kita bahas ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini kan? Nah, sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya apa? Coba dilihat. Sudah ada keterangannya. Sumbu X-nya dinyatakan sebagai Bilangan gelombang. bilangan gelombang. Tadi bilangan gelombang dari sinar IR rentangnya berapa? 4.000 sampai 200 per Per sentimeter. sentimeter. Makanya dari sini kan titiknya 4.000 sampai gitu kan. Semakin kecil. Ini sampai 500 ya. Sampai 200. Oke. Sumbu Y-nya berupa apa? Sumbu Y-nya berupa Persen transmitans. persen transmitan gitu kan. Nah, persen transmitan ini rentangnya adalah 0 sampai 100%. Dia semakin tinggi persen transmitannya, seperti ini ya. Ini kan persen transmitannya berapa? 90 kan? Maka semakin tidak ada interaksi antara molekul dengan IR. Artinya apa? Dia nggak ada molekul di situ. Kan? Jadi daerah datar-datar ini nggak ada molekulnya. Persen transmitannya tinggi. Ya. Jadi semakin tinggi persen transmitan, intensitas atau interaksi antara molekul dengan IR itu semakin kecil. Berbeda dengan ini ya. Ini dikatakan kuat gitu kan. Karena persen transmitannya rendah. Nah, ini 20% dia persen transmitannya. Ya kan? Nah, artinya apa? Ini ada molekulnya, ada gugus fungsinya. Jadi ada gugus fungsi yang menyerap sinar IR. Makanya persen transmitannya rendah. Dia akan menghasilkan gelombang seperti ini. Ini intensitasnya kuat. Artinya apa? Interaksinya kuat. Gitu ya. Ada juga interaksinya medium gitu kan. Nah, ini ada rentang-rentangnya. Kapan interaksinya dinamakan kuat, kapan medium, kapan lemah gitu ya. Itu tergantung dari rentang persen transmitannya. Nanti akan saya jelaskan. Ya, jadi yang ada puncak-puncaknya ini gitu kan ya karena kayak sandi rumput ini gitu kan. Nah, ini adalah gugus-gugus fungsi. Karena nanti Anda akan membaca, ini gugus fungsi apa, ini gugus fungsi apa, ini apa, ini apa, ini apa. Nah, itu nanti akan Anda interpretasikan data ini. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau semisal dia datar, ini kan daerahnya, persen transmitannya tinggi, maka interaksinya rendah. Kan?
Tidak ada molekul yang berinteraksi di sini. Kalau misal dia persen transmitannya rendah, maka ada interaksi yang kuat antara molekul dengan infrared. Gitu ya. Oke, lanjutkan. Nah, ini beberapa contoh serapan pita IR. Gitu ya. Jadi molekul-molekul itu punya bilangan gelombang yang spesifik. Ya, misalkan seperti ini ya, ikatan. Nah, ini ada ikatan rangkap 3, ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 1. Maka mereka akan menghasilkan gelombang pada bilangan gelombang yang berbeda-beda. Semakin banyak ikatannya, maka bilangan gelombangnya akan semakin tinggi. Jadi kalau ini C ikatan rangkap 3 dengan C gitu kan, maka bilangan gelombangnya ada pada daerah 2150. Jadi kalau pada daerah 2000-an ada serapan seperti ini gitu ya. Di daerah 2000-an ini ya, misalkan di sini ada serapannya gitu kan. Maka kita bisa simpulkan bahwa ini ada C ikatan rangkap 3 gitu ya. Kalau C ikatan rangkap 2 ada pada bilangan gelombang 1650. Sedangkan C ikatan rangkap 1 ada pada 1200-an. Ya. Adapun pengaruh momen dipol ini ya oleh keelektronegativan, misalkan atom C berikatan dengan atom H. Dia nanti akan memberikan serapan pada bilangan gelombang 3000. Berbeda ketika C berikatan dengan Cl, kan? Dia akan memberikan serapan pada bilangan gelombang 750. Jenis vibrasi ini tadi yang saya sampaikan. Ulut dan tekuk ini nanti juga akan memberikan serapan pada bilangan gelombang yang berbeda. Kalau ulur ada pada bilangan gelombang 3000-an. Kalau tekuk pada 1340. Jadi nanti pada daerah sisi kanan gitu ya, daerah yang paling rumit yang kita sebut dengan sidik jari, akan banyak sekali jenis vibrasi tekuk di situ. Gitu ya. Adapun pengaruh hibridasi atom, sp, sp2, sp3. Nah, ini juga bisa mempengaruhi serapan pada bilangan gelombangnya. Ya. Ini tadi manfaat dari spektrum IR ya, spektra dari IR. Data apa yang bisa kita peroleh dari spektra IR? Tadi yang pertama adalah gugus fungsi ya. Tadi sudah saya sampaikan gugus fungsi. Nah, gugus fungsi ini digunakan untuk sebenarnya ya, selain untuk identifikasi bahan baku, juga digunakan untuk menentukan struktur suatu senyawa yang belum diketahui. Tapi untuk menentukan struktur tidak bisa hanya menggunakan IR, karena IR hanya terbatas pada gugus fungsi. Jadi nanti kalau mau menentukan struktur, maka harus lanjut ke NMR. Nah, NMR nanti akan dibahas oleh Bu Krisna. Jadi nanti di NMR Anda akan menentukan struktur. Oh, ada cincin benzen, ada OH. Dia berikatan di mana sih? Apakah dia berikatan di orto? Gitu kan? Atau berikatan dengan atom C? Nah, itu nanti akan dibahas di NMR. Jadi pada IR hanya sebatas gugus fungsi. Jadi kalau semisal berhenti di IR tidak bisa menentukan struktur, hanya bisa menentukan gugus fungsi. Nah, selain gugus fungsi ada daerah namanya daerah sidik jari, gitu ya. Daerah ini ada pada daerah sekitar bilangan gelombang 1300 sampai 200. Nah, sidik jari ini daerahnya khas ya, identik untuk setiap senyawa. Jadi setiap senyawa itu punya bentuk sidik jari yang berbeda-beda. Saya dengan Anda, sidik jari kita pasti berbeda, gitu kan? Maka setiap senyawa itu punya sidik jarinya masing-masing. Nah, itu digunakan untuk identifikasi. Gitu ya. Jadi ini manfaat dari spektra dari IR. Apa yang harus diperhatikan ketika Anda membaca spektra IR gitu ya? Ada namanya posisi khas serapan suatu gugus. Posisi khas serapan suatu gugus itu maksudnya apa sih? Misalkan seperti ini ya. Ini ada serapan pada daerah bilangan gelombang 3100 sampai 3500 ini kan. Nah, pada daerah ini ada serapan ini, gitu kan? Bentuknya dia simetris bentuk serapannya. Bentuknya simetris, intensitasnya kuat. Nah, ini sangat khas untuk gugus fungsi OH, alkohol. Ya. Kalau kita lihat ini ada spektra dari senyawa ini ya, maka terkonfirmasi bahwa senyawa ini mengandung gugus fungsi OH.
Dikonfirmasinya adalah dengan adanya serapan ini. Serapan khas OH, di mana letaknya, posisinya sangat khas, ada pada daerah 3000 sampai 3500. Jadi nanti kalau di sini daerah 3000 sampai 3500 kok ada serapan, maka Anda nggak usah bingung. Ini gugus fungsi apa ya? Gugus fungsi yang terserap pada daerah 3100 sampai 3500 kalau nggak OH ya NH, amina. Ya. Nah, nanti akan ada tabel yang bisa membantu Anda. Ya, itu namanya adalah posisi khas. Nanti akan ada juga namanya karbonil. Karbonil nanti ada pada daerah 1500 sampai 1700. Nah, kalau di sini nanti ada serapan yang kuat gitu ya. Nah, bentuknya adalah salp, lancip. Nah, maka ini adalah karbonil. Nah, itu namanya adalah posisi yang khas. Karbonil itu pasti bilangan gelombangnya antara 1500 sampai 1700. Ya, itu yang dinamakan posisi khas serapan suatu gugus. Dan ini Anda harus perhatikan. Intensitas. Intensitas dari puncak ada strong, ada weak, ada medium. Dikatakan strong, gitu kan? Jika persen transmitannya adalah 0 sampai 35%. Tadi yang saya katakan bahwa kalau semisal intensitasnya semakin kuat, maka persen transmitannya semakin apa? Intensitasnya semakin apa? Rendah Ibu. Rendah, gitu kan? Nah, kalau semisal intensitasnya dikatakan weak, medium dulu deh ya. Dikatakan medium kalau persen transmitannya ada pada daerah 75 sampai 35%. Dikatakan weak, lemah kalau intensitasnya ada pada daerah 90 sampai 75%. Itu kan? Jadi semakin tinggi persen transmitannya, intensitasnya akan semakin lemah. Gitu ya. Bentuk puncak ini ada yang sharp, ada yang broad, ada yang shoulder. Nah, contohnya gimana? Nah, ini bentuknya adalah sap. Nah, lancip ya. Sap itu kan lancip ya. Nah, ini lancip. Kalau ini shoulder ya, jadi dia simetris. Ada yang broad. Broad itu melebar. Jadi nanti bentuknya akan gini gitu ya, melebar. Kalau OH, dia sangat khas, bentuknya simetris. Seperti ini. Tuh kan? Kalau karbonil, bentuknya sangat khas, lancip. Gitu ya. Nanti akan ada tabel-tabel yang bisa membantu Anda untuk interpretasi data. Kemudian yang terakhir adalah eyes must be trained. Artinya apa? Bahwa mata Anda harus terlatih. Anda kalau baca spektra IR tidak bisa satu kali Anda langsung expert paham gitu ya. Berbeda dengan AAS dan UV-Vis. Kalau AAS dan UV-Vis datanya jelas. Absorbansi. Itu kan? Anda sekali baca bisalah langsung dihitung kan? Tapi kalau spektra IR nggak bisa. Anda akan terbiasa melihat, oh ini adalah OH gitu ya. Kalau Anda sering-sering berlatih membaca spektra IR. Gitu. Oke. Gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan ketika Anda membaca spektra IR. Ini adalah rangkaian instrumen dari spektroskopi IR. Ada sumber radiasi. Jadi sumber radiasi ini adalah sumber yang akan menghasilkan sinar IR. Kan sumber radiasi elektromagnetik ini ya. Ada sampel kompartemen. Nah, ini digunakan untuk menempatkan sampel. Ada monokromator. Monokromator ini digunakan untuk memecah cahaya. Ada detektor yang digunakan untuk menangkap sinyal vibrasi, gitu kan? Ada amplifier atau penguat. Nah, ini supaya tidak jeglek gitu ya. Kalau ada listrik mati, ini ada amplifiernya. Ada recorder. Nah, recorder ini kalau dia sudah ditangkap oleh detektor, maka akan keluar data di recorder. Ini adalah rangkaian dari spektrofotometri IR. Gambarannya seperti ini ya. Ini adalah sumber radiasi. Nah, sumber radiasinya berupa apa? Ada kuart halogen, ada globar, ada kawat NiCr yang dipijarkan. Jadi kuart halogen ini nanti dia akan menghasilkan sinar IR, kan? Globar juga akan menghasilkan sinar IR. Kawat yang dipijarkan juga akan menghasilkan sinar IR. Ya. Nah, ini adalah sampel kompartemen sampel. Jadi ini digunakan untuk meletakkan bakunya, standarnya ini digunakan untuk meletakkan sampelnya. Ini monokromator. Jadi kalau ada sinar IR, dia akan memecah, ya, memisah radiasi cahaya. Ada detektor, ya ini untuk menangkap
vibrasi dari molekul. Setelah ditangkap vibrasinya, dia akan direcord. Nah, direcord menjadi suatu data. Ya. Oke, kita masuk ke preparasi sampel. Preparasi sampel untuk IR semua sampel bisa ya, baik dalam bentuk gas, padat maupun cair. Akan tetapi preparasinya akan berbeda. Kalau bentuknya gas ini ya, dia perlu yang namanya sel silinder gas, gitu kan? Karena bentuknya kan gas gitu ya, nggak nampak kan? Maka sampel itu harus dimasukkan ke dalam sel silinder supaya dia terperangkap di dalam sel silinder. Di dalam sel silinder nanti sampel akan ditambahkan dengan suatu senyawa yaitu KBr, kalium bromida, atau NaCl, natrium klorida. Ya, nah ini digunakan untuk menangkap sampel, ya. Jadi membentuk suatu padatan. Nah, nanti kalau sudah, maka dia akan dimasukkan ke dalam kompartemen. Gitu ya. Jadi ada penambahan KBr atau NaCl ya pada sampel gas yang dimasukkan di dalam sel silinder. Oke, kalau sampel zat padat. Nah, kalau zat padat, preparasinya adalah membentuk zat padat itu menjadi mol atau pelet pipih. Ya, yang paling sering adalah pelet pipih. Pelet pipih itu seperti kepingan CD gitu ya. Kalau CD itu kan tebal. Nah, kalau pelet pipih ini kecil, ya. Kecil ini ya bentuknya pelet pipih ini. Sangat kecil dan sangat tipis. Nah, cara bentuknya gimana? Ini adalah alat-alat untuk membentuk pelet pipih, ya. Jadi sampel digerus dengan KBr. Ya, lagi-lagi ditambahkan dengan KBr. Digerus gitu ya sampai homogen, baru dimasukkan ke dalam ini ya lubang ini. Kemudian dikunci dengan ini ya baut ini ya, dikunci baru ini kan dikunci kemudian dipres. Nah, kalau Anda beli es gitu kan ada alat pengepres gitu ya, sama. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini sangat berat ya alat presnya sehingga perlu tekanan. Jadi ada nanti alat seperti diesel gitu ya yang memberikan suatu tekanan sehingga mudah dipres sampai membentuk pelet pipih. Pelet pipih ini nanti akan dimasukkan ke dalam kompartemen. Nah, selain pelet pipih tadi ada yang dibentuk mul. Nah, kalau dibentuk mul maka dia ditambahkan dengan nujol atau fluorubel. Gitu ya. Kalau pelet pipih ditambah dengan KBr. Ya, itu untuk sampel zat padat. Kalau sampel zat cair ini hampir sama dengan gas ya, jadi ada alat tambahannya. Kalau tadi gas sel silinder, maka kalau zat cair ini ada cakram, ada 2 cakram ini ya. Nah, sampel cairnya diteteskan di cakram ini ya, diteteskan gitu ya. Nah, kemudian ditambah KBr. Jadi KBr ini selalu ditambahkan ketika preparasi sampel ya. Nah, tambah KBR, kemudian ditutup gitu kan, dimasukkan ke dalam kompartemen. Nah, ini kompartemennya ya. Kemudian dianalisis. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait prinsipnya, kemudian fungsinya, aplikasinya gitu ya. Instrumennya, preparasi sampelnya sebelum kita masuk ke interpretasi data. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Oke, kalau misal belum ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke interpretasi spektra IR. Interpretasi itu artinya apa sih? Berarti Anda membaca data ya. Jadi Anda nanti akan disuguhkan data IR. Ya, bagaimana cara membacanya gitu kan? Kita akan pelajari di sini. Nah, Anda jangan khawatir bagaimana untuk membaca data IR karena Anda akan dibantu oleh tabel-tabel. Gitu kan? Salah satu contohnya adalah tabel ini, ya kan? Kita tahu bahwa sumbu X tadi adalah bilangan gelombang, sumbu Y adalah persen transmitan. Ini artinya apa? Gitu kan? Jadi kalau semisal pada daerah 3000 sampai 3500 gitu kan, ada serapan maka Anda bisa langsung nebak. Oh, ini kalau nggak OH ya NH. Gitu ya. Kalau pada daerah 1600 sampai 1800 ada serapan, oh ini kemungkinan adalah karbonil, CO. Gitu ya. Jadi Anda nggak usah bingung karena akan ada tabel yang membantu Anda. Oke, ini tadi sudah kita bahas ya terkait datanya sumbu X-nya adalah bilangan gelombang, sumbu Y-nya adalah persen transmitan. Nah, ini ya. Ini adalah
spektra IR dari isopropil alkohol. Ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau Anda sudah tahu tadi ya dari hasil penjelasan saya, ini sangat khas ada pada daerah 3000 sampai 3500 dengan serapan yang bentuknya simetris. Maka ini serapan apa? Gugus fungsi apa? Gugus fungsi apa ini? Hmm? Amara, Amara Rosiani, ada? Ya itu. Amara ini apa ya, Amara? Gugus fungsi apa ini? Serapan ini. Tadi sudah saya contohkan. Ada pada daerah bilangan gelombang 3000 sampai 3500, bentuk serapannya dia simetris, gitu ya, dengan intensitas yang kuat. Apa Amara? Gugus fungsi apa ini tadi? Karbonil itu. Hmm? Gugus fungsi apa? Karboksil, Karbonil. karbonil. Oke. Karbonil itu simbolnya apa? Karbonil itu ikatan antara apa dan apa? CO. CO. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Yang di daerah 3000 sampai 3500 tadi apa? OH, Ibu. Oh, hai, Bu. OH. OH ya, marah ya. Nah, coba kita cross check pada isopropil alkohol. Ada OH-nya nggak? Ada. Gitu kan? Maka terkonfirmasi di spektra ini bahwa benar di sini ada OH-nya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada namanya daerah sidik jari. Ya, daerah sidik jari tadi saya sampaikan di daerah 1300 ke kanan ya, daerah paling rumit. Ini masih ilustrasi ya, belum kelihatan rumitnya. Jadi daerah ini adalah daerah yang paling rumit. Daerah ini Anda tidak akan menemukan gugus fungsi. Jadi ini yang akan kita identifikasi nanti adalah daerah 4000 sampai 1400. Daerah ini adalah daerah khas untuk daerah sidik jari. Pola yang diperoleh adalah karakteristik molekul tertentu, gitu ya. Jadi setiap senyawa punya daerah sidik jarinya masing-masing, punya bentuk sidik jarinya masing-masing. Gitu ya, ini adalah daerah sidik jari namanya. Daerahnya rumit. Di sini banyak vibrasi tekuk. Kalau daerah ini banyak vibrasi ulur, ya. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi dari spektra IR senyawa karbonil. Tadi senyawa karbonil ada C ikatan rangkap dengan O. Ada pada daerah rentang 1600 sampai 1800. Ini ya. Intensitasnya, gimana ini intensitasnya? Intensitasnya kuat, lemah, atau medium? Hmm? Kuat, Ibu. Kuat. Intensitasnya kuat. Ya. Bentuknya, bentuknya bagaimana? Filhaki ini ada nggak ya? Filhaki? Filhaki Al-Mahbuba. Oke, Filhaki. Ada, Ibu. Mm-mm. Oke. Filhaki tadi yang sering ini ya. Uri Della. Uri. Iya, Ibu. Bentuknya apa ini, Mbak? Lancip. Lancip atau sharp, ya kan? Ini sangat khas untuk CO. Jadi karbonil ya. Karbonil sangat khas ada pada daerah 1500 sampai 1700-an ya sebenarnya. Kalau di ini ilustrasinya terlalu ke kiri. 1500 sampai 1700-an dengan intensitas kuat bentuknya sharp. Ini pasti CO, ya. Sekali lihat kita akan tahu bahwa ini adalah CO. Oke. Ini, nah ini apa kira-kira? Tadi sudah banyak dicontohkan ya daerah ini.
Ini apa? Gugus fungsi apa ini? Yang teridentifikasi. Yang di blok kuning ini. OH, Ibu. OH, alkohol, ya. Kemudian kalau ini. Nah ini. Ini berarti ada OH, ada karbonil. Kan ada CO, ada OH. Berarti apa ini kira-kira ya? Hmm? Gugus fungsi apa? Asam, karbo, Asam karboksilat. asam karboksilat. Asam karboksilat kan COH toh? CO, ini kan? OH, ini kan? Maka dia akan ada serapan karbonilnya dan juga OH-nya. OH asam karboksilat. Ya, oke. Kurang lebih interpretasi datanya akan seperti itu. Ini ester CO. Nah, ini ya, tahu bedanya ya. Kalau ini adalah OH, ini adalah CO, karbonil, ini adalah asam karboksilat. Ya. Nah, ini adalah tabel yang paling mudah ya. Ini adalah tabel yang saya rekomendasikan untuk Anda eh, ketika nanti menginterpretasikan data. Ya. Jadi di sini dibagi menjadi, kalau tabel ini dibagi menjadi 5 zona. Ya. Zona 1 ada pada bilangan gelombang 3.700 sampai 3.200. Ya. Jadi daerah sini, nah ini adalah zona 1. Daerah sini nanti adalah zona 2 sampai zona 5. Gitu ya. Nah, kalau semisal pada zona 1, pada daerah 3.700 sampai 3.200, kalau ada serapan, maka Anda nggak usah bingung, nggak usah bingung ini apa gitu ya. Anda patut curiga. Kalau nggak OH ya berarti NH, alkohol atau amina. Lihat dulu intensitas dan bentuknya. Kalau alkohol, intensitasnya kuat dan lebar. Beda kalau amina atau amida. Intensitasnya medium dan seringkali lebar. Gitu ya. Jadi dilihat dulu intensitas dan bentuknya, gitu kan? Pada bilangan gelombangnya juga, gitu ya. Nah, kalau semisal bentuknya kuat dan lebar pada daerah ini ya 3.600 sampai 3.200, maka dia adalah OH alkohol. Begitu juga dengan zona 4 misalkan ya pada daerah 1.850 sampai 1.650. Kalau di situ ada serapan yang kuat, maka dia adalah suatu karbonil, ini kan CO, karbonil ya. Ya. Nah, ini nanti tabel yang bisa Anda gunakan untuk interpretasi data. Pakai ini aja, gampang ya. Ini adalah penjelasan dari setiap zona. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Nah, ini juga tabel yang bisa membantu Anda, tapi nanti ini akan sedikit bingung ya, karena datanya nggak lengkap gitu ya. Hanya suatu garis gitu ya, OH gitu aja. CH, NH gitu ya. Nah, ini juga bisa tabel. Jadi tabel-tabel seperti ini banyak yang Anda dapatkan di buku modul atau buku materi atau di internet atau di jurnal banyak sekali. Oke, bagaimana cara menganalisis spektra IR? Jadi kalau Anda diberi spektra IR, Anda disuruh menentukan ini gugus fungsinya apa saja, maka ada tahap-tahapannya, ya. Jadi ada 7 tahap. Setiap tahap harus runut gitu ya. Jadi urutan yang pertama kalau Anda diberi spektra IR maka Anda cari dulu gugus karbonilnya. Gugus karbonil tadi ada pada zona berapa? Ada pada zona berapa gugus karbonil? Hmm? Ada pada zona berapa tadi gugus karbonil? Zona? Kita buka lagi. Zona berapa? 4, Ibu. Zona 4 ya. Jadi cek dulu di zona 4 apakah ada serapan gugus karbonil. Tadi gugus karbonil ikatan antara apa dan apa? C dengan O. C, kata rangkap 2 dengan O.
gitu kan. Nah, kalau semisal gugus karbonil ini ada, gitu kan, maka kita lanjutkan ke tahap kedua. Kalau gugus karbonil ada, cek apakah pada daerah zona 1 itu zona 2 ya ini ya, 3.400 sampai 2.400 apakah ada serapan OH? Kalau semisal di sini ada serapan OH gitu ya, kayak karbonil positif gitu kan, OH juga positif, maka gugus fungsinya adalah suatu apa? Ayo, apa ini tadi? COOH kan berarti apa? Asam karboksilat. Asam karboksilat gitu ya. Jadi kenapa sih karbonil ini diletakkan di awal? Anda harus cari dulu pertama kali karena karbonil ini hampir ada di semua gugus fungsi. Jadi misalkan karboksilat COOH ini kan ada karbonilnya. Nah, misalkan ester. Nah, ester ini, ester apa komponennya? Atomnya ada apa aja kalau ester? C dan O. C, C dan O saja. Ada O gitu kan. Nah, ini adalah karbonil, ya kan? Nah, ini adalah ester. Kemudian kalau aldehid. Nah, kalau aldehid apa? Kalau aldehid, aldehid penyusunnya atom apa aja? C dan H. C. Dan H. Oh, masa C dan H aja? Enggak dong. C, C dan O, C. dan H. Ini kan? Dua H. Nah, ini adalah karbonil ya. Nah, ini adalah aldehid, karbonilnya ya. Jadi setiap ester, aldehid, ini kan mereka memiliki gugus karbonil. Jadi tahap 2 ini digunakan untuk mencari temannya karbonil itu apa? Kan? Kalau semisal di asam negatif, amida negatif, ester negatif, anhidrida negatif, aldehid negatif, maka gugus fungsinya DO aja. Maka dinamakan apa? Dinamakan apa? Ayo, coba. Kalau cuma C ikatan rangkap 2 dengan O saja, namanya buka lagi ya, kimia organiknya ya. Namanya adalah keton ya. Jadi kalau cuma CO saja, namanya adalah keton. Makanya keton diletakkan di tahap paling akhir di step 2. Gitu kan? Karena kalau semisal asam, jadi ini kan, bila 1 sampai 5 di atas tidak ada, maka dia adalah suatu keton. Kan? Jadi namanya tahap 1 sampai 5 itu mana sih? 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Kalau ini semua negatif, maka gugus fungsinya adalah suatu keton. Ya, keton kan cuma itu ya. Nah, kalau tahap 1, 2 sudah, kita lanjut ke tahap 3. Tahap 3 nyari apa? Tahap 3 nyari alkohol, fenol, amina, eter. Ini ada pada daerah ini ya. Cari ikatan rangkap atau cincin aromatis. Ada nggak cincin benzennya? Kalau ada, kalau ada ikatan rangkap, Anda cari di daerah ini berarti zona ke cincin benzen 5 ya. Ini adalah zona 5. Nah, ketiga. Ini ya. Kalau sudah cari pada gugus nitro. Gugus nitronya pada tahap 6 ya. Oke. Kalau kalau sudah cari di tahap ke-7. Tapi ada ini ya, ada catatannya di tahap ke-7. Tidak ada puncak gugus di atas. Ini maksudnya apa? Jadi kalau tahap 1, step 1 sampai 6 ini ya, ini negatif suatu hidrokarbon. Hidrokarbon itu apa sih?
Hidro, berarti atom. Atom apa hidro? Atom? Atom H, ya kan? Karbon, berarti atom C, ya kan? Berarti CH. Jadi hidrokarbon itu misalkan seperti ini ya. Nah, hmm. Ini namanya apa? Punya 4 atom C. Namanya apa? Apa namanya? Ayo, ini namanya apa? Hmm? Masa nggak ada yang tahu? Apa Mbak Agnia? Butana. Ya kan? Nah, ini namanya adalah hidrokarbon. Karena hanya terdiri dari tahap 1 sampai 6 negatif, bukan suatu senyawa yang memiliki gugus fungsi. Makanya di sini ada catatannya tidak ada puncak gugus-gugus di atas. Ya. Jadi kalau tahap 1 sampai 6 tidak ada, dia adalah suatu hidrokarbon. Oke. Ada pertanyaan dari sini terkait interpretasi data? Ada pertanyaan? Ini satu kelas Ini rata-rata tadi. berapa orang ya? 50 ya? Oke, tugas minggu depan ya. Jadi minggu depan Anda presentasi. Silakan membagi satu kelas menjadi 6 kelompok. Ya. Silakan dibagi menjadi 6 kelompok sesuai urutan absensi ya, supaya saya gampang menilainya. Jadi sesuai urutan absen, silakan dibagi menjadi 6 kelompok. Di sini ada 3 spektra. Ya, ini adalah kelompok 1 dan kelompok 4. Spektra yang kedua adalah kelompok 2 dan kelompok 5. Spektra yang ketiga adalah kelompok 3 dan kelompok 6. Gitu ya. Silakan nanti dibuat PPT, dipresentasikan minggu depan. Oke. Saya kasih satu contoh ya. Kelompok 1 misalkan ya. Ini kan Anda dapat spektra. Nah, maka tahap pertama yang akan Anda lakukan adalah apa? Tahap 1 yang akan dilakukan? Tahap 1 tadi apa? Cari apa dulu? Cari gugus apa dulu? Karbonil. Karbonil. Ada pada daerah berapa? Zona 4, Bu. Zona 4. Ada nggak kira-kira ini karbonilnya? Coba. Zona 4 tadi ada pada daerah 1600 sampai 1700-an lah. Ada nggak serapan di situ? Hmm? Ada serapannya? Ada. Ada. Ini kan? Nah, intensitasnya bagaimana? Kuat. Kuat. Bentuknya Lancip. lancip. Berarti ada nggak karbonilnya? Ada. Ada. Berarti ini adalah CO, gitu kan? Nah, nanti di PPT ditulis tahap 1. Apakah ada gugus karbonil? Jawabannya adalah ada. Yang mana? Nah, ini di blok. Ini loh, gugus karbonil. Tahap kedua, cari pasangannya karbonil kan tadi. Cari apakah ada OH. Kan? Daerah sini kan berarti. Nah, dicari dulu. Gitu ya. Nanti kalau ada, ditulis ada. Yang mana di blok serapannya. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Untuk sama-sama hari Jumat ya. Ini semua. Jadi nanti dikumpulkan maksimal hari Rabu minggu depan. Diupload di link
dulu sudah pernah saya kasih link materi ya. Materi, tugas, dan juga folder untuk upload sudah saya letakkan di link. Jadi nanti hari Rabu maksimal upload PPT dari setiap kelompok. Hari Rabu sudah upload, berarti Anda punya kesempatan hari Kamis dan Jumat untuk membaca PPT teman-temanmu. Gitu kan? Maka setiap orang atau setiap kelompok wajib punya satu pertanyaan untuk kelompok nanti yang akan presentasi. Ya, jangan sampai tidak punya. Karena apa? Karena saya sudah memberikan deadline hari Rabu sudah diupload, artinya Anda semua sudah bisa melihat PPT teman-temanmu. Misalkan nih nanti kelompok 1 gitu ya, sudah upload kan? Kelompok 1, 2, 3, berarti yang sama adalah kelompok 4. Nanti kelompok 4 bisa lihat kelompok 1, PPT-nya kelompok 1. Ada yang beda atau enggak gitu kan? Kalau ada yang beda bisa ditanyakan. Gitu ya. Jadi maksimal dikumpulkan hari Rabu di link yang sudah tersedia di link ya, yang sudah pernah saya kirim. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bu, untuk yang RPL bagaimana, Bu? RPL. Yang RPL? Yang RPL ini gabung dengan kelas apa ya? Kelas A, Bu. Kelas A. Oke, silahkan nanti ikut ya, membagi diri dengan kelas A ya. Baik, Baik. Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pirawi. Pirawi, Bu. Ya, sudah. Ada? Hmm. Kalau tidak, Yana. Mohon maaf, Ibu. Ya. Kamu jalan-jalan tuh ini. Bawa catatan nggak kamu? Di depan rumah ini, Bu. Nyatet nggak tadi? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin bisa kita akhiri ya untuk kuliah hari ini ya. Jadi minggu depan kita daring ya. Jadi nanti karena saya masih cuti, jadi kita daring dulu aja ya. Oke, kalau sama Bu Evi ya minta tolong untuk di follow up nanti supaya bisa selesai materinya sampai UAS ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan dan dikonfirmasi, cukup sekian ya dari saya. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat sore ya, saya izin live meeting. Selamat sore, terima Oke, kasih. terima kasih, Bu. Selamat sore, Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.